Ayun ya. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ayun. Insya Allah ada Pak Ayun sudah. Waalaikumsalam. Selamat kenal Pak Ayun, saya Hairus dari Nuzul Indonesia. Insya Allah. Ya, Pak Ayun sendiri dari BSI di divisi apa Pak? Kami dari Departemen Haji dan Umroh. Oh, Departemen Haji dan Umroh ya. Oh, baik, baik. Dari pusat Bapak ya, kalau gitu ya. Masya Allah. Jadi ini sudah sangat banyak antusias dari teman-teman partner dan konselor. Jadi saya mungkin ceritakan sedikit kepada Pak Ayun bahwa Nuzuli Indonesia adalah perusahaan yang memfasilitasi kebutuhan dan keperluan terkait ambasador-ambasador kami, yaitu seluruh para partner dan mitra kami dalam menjalankan bisnis umroh dan haji gitu, dan juga ada wisata halal seperti itu. Jadi setiap minggu kami mengadakan webinar, biasanya Ahad sore memang waktu yang ini. Lalu kemudian dalam waktu ini biasanya kita berkumpul seluruh ambasador. Kita mulai ada dari Medan, Bengkulu, kita juga ada di Pulau Jawa, sudah ada di beberapa tempat ya, di Jogja sudah ada Ar-Rayyan di Jogja, ada Alcantara di Solo, lalu ada di Bogor, di Jakarta, di Bekasi, dan sampai paling jauh kita kemarin ada informasi dari Timika itu mau bergabung. Jadi sambil kita berprogres untuk mendapatkan rekan-rekan baru yang saat ini alhamdulillah antusiasmenya juga cukup tinggi, Bapak. Jadi kami ingin memperkenalkan juga ke Bapak, seluruh yang ada di sini adalah mitra kami, yang teman-teman mitra ini juga perlu. Makanya waktu kemarin diinformasikan ada topik yang bisa dibilang menarik ya, terkait kemudahan gitu ya. Kalau dari kami berharapnya dari BSI juga punya produk yang terkait dengan kemudahan yang bisa membantu para jamaah kami merealisasikan niat mereka untuk umrah dan haji. Mungkin sambil menunggu nanti Pak Muharram akan join bersama kami sebagai selaku chairman dari Nuzul Indonesia, saya juga persilahkan waktu kepada Pak Ayun dalam hal ini untuk bisa memperkenalkan diri dan bisa memulai materinya untuk para seluruh mitra kami dalam kesempatan sore hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ayun, silakan. Baik, terima kasih Pak Hairus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, mungkin belum bergabung ya Pak Muharram selaku owner maupun pimpinan dari Nuzuli Indonesia, Pak Hairus yang mewakili Nuzuli dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu semuanya dari seluruh Indonesia ya, perwakilan ataupun ambasador dari Nuzuli. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari Bank Syariah Indonesia, Divisi Haji dan Umroh di Bank Syariah Indonesia di kantor pusat. Ya, kami ada beberapa perwakilan juga di sini, mungkin ada Mbak Ida, rekan kami juga nanti akan membantu juga terkait dengan detail dan apa program-program yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bank Syariah Indonesia sebagai informasi Bapak Ibu merupakan perbankan syariah milik BUMN yang telah di-merger menjadi satu, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Sehingga secara aset, secara kemampuan, insya Allah Bank Syariah Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih besar lagi. Sebagai informasi, hanya beberapa bank yang memiliki
kantor cabang di atas 1.000 cabang atau 1.000 kantor ya. Salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Sehingga kami berharap dengan kerjasama ini akan memudahkan Bapak Ibu juga gitu ya, dan kita sama-sama untuk bisa membesarkan terkait ekosistem haji dan umroh. Sebagai informasi Bapak Ibu, Bank Syariah Indonesia saat sekarang ini menjadi bank 6 terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi insya Allah secara capability, secara kemampuan Bank Syariah Indonesia tidak kalah dengan perbankan konvensional. Ini sekali lagi harapannya kami bisa memberikan terus andil dan bisa memberikan terus layanan kepada Bapak Ibu semua dari layanan-layanan yang terbaik. Bapak Ibu sebagai awalan nanti kami akan share, mohon maaf mungkin Pak Heru boleh dibantu untuk kami bisa melakukan share terkait materi. Baik Pak, terlampir Pak ya. Oke. Oh ya, Bapak Ibu sebagai informasi bahwa Bank Syariah Indonesia saat sekarang ini melayani Bapak Ibu semua dengan total solution untuk ekosistem haji dan umroh. Total solutionnya apa aja? Next, Pak. Yang pertama, kita bisa bersinergi kepada teman-teman ambasador Nozuli untuk melakukan kerjasama rekanan, gitu ya, kerjasama rekanan, dan insya Allah ini sudah dilakukan. Jadi kerjasama rekanan ini seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian kami juga menyediakan terkait layanan transfer dan banknote untuk falas, khususnya untuk SAR. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan banknote nanti bisa kerjasama dengan kami. Tentu saja harganya spesial, apalagi Bapak Ibu untuk kepentingan jamaah. Biasanya memang berbeda antara untuk kepentingan jamaah dan untuk individu gitu ya. Biasanya individu yang langsung ke Bank Syariah Indonesia dengan Bapak Ibu sebagai ambasador memang kami bedakan dari segi harganya atau price-nya. Harga tukarnya tentu akan lebih kompetitif lagi karena Bapak Ibu sebagai ambasador dari Nozoli. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki kebutuhan untuk transfer ke Arab Saudi, secara prinsip kami juga menyediakan untuk transfer same day atau 1 hari gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu untuk di Arab Saudi gitu ya, kaitannya dengan bisnis, insya Allah nanti bisa kami fasilitasi dalam layanan 1 hari. Kemudian Bapak Ibu sebagai ambasador, sebagai layanan bisnis juga kami sediakan namanya tabungan bisnis. Kalau memang Bapak Ibu di daerah atau secara pribadi atau mungkin agent aktivitas transaksinya cukup cukup banyak gitu ya, nanti bisa menggunakan fasilitas tabungan bisnis gitu ya, karena nanti akan banyak manfaatnya. Next, Bapak mungkin biar lanjutnya bisa. Bapak Ibu, kalau untuk dengan BSI, insya Allah Nozuli sudah bekerja sama saat sekarang ini khususnya untuk tabungan. Jadi Bapak Ibu buat nasabah atau jamaahnya yang belum memiliki dana yang cukup untuk berangkat umroh maupun berangkat haji, bisa menabung dulu gitu ya istilahnya. Untuk meningkatkan kepercayaan kepada jamaah, tabungannya nanti otomatis bisa di PKS-kan dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi tabungannya memang atas nama jamaah. Namun dengan surat dari jamaah nanti otomatis Bapak Ibu dapat melihat informasi berapa saldonya, kemudian kira-kira tercukupinya kapan untuk jamaah bisa berangkat
ke tanah suci gitu ya. Dan benefit lainnya adalah nantinya setiap pembukaan dari tabungan tersebut, Bapak Ibu akan memperoleh fee referral ya untuk proses pembukaan. Memang tidak banyak Bapak Ibu karena jamaah haji biasanya, jamaah umroh atau haji biasanya untuk membuka hanya 100.000 gitu ya. Fee referral dari kami adalah 20.000 untuk setiap rekeningnya. Bapak Ibu nanti bisa dibanding ya, misalkan nabung 1 juta atau 1.500.000 nanti bisa dapat koper dulu gitu ya, atau perlengkapan umroh lainnya dulu, misalkan seperti itu bisa dibanding gitu ya. Jadi nasabah udah otomatis terikat dulu gitu ya, nanti tinggal nasabah itu tinggal menabung kira-kira mau sampai berapa, 1 tahun 2 tahun gitu ya, kira-kira sebulan berapa. Nasabah dalam hal ini juga akan merasa aman karena sekali lagi tabungannya atas nama jamaah, namun kami pledging atas sebagai referral atau sebagai kode event dari teman-teman Nozoli, sehingga teman-teman di Nozoli dalam hal ini bisa melihat perkembangan tabungan dari jamaah-jamaahnya. Jadi misalkan bulan ini tabungan Bapak A ada berapa sih gitu ya, atau sekarang udah berapa sih terkumpul. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya, sehingga ini bisa membantu perencanaan jamaah-jamaah untuk bisa kapan berangkat dan kira-kira kapan waktunya untuk bisa diberangkatkan untuk umroh maupun hajinya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau nanti bisa ditindaklanjuti terkait dengan pembiayaan di kami biasanya menggunakan hasanah card gitu ya. Jadi jamaah-jamaah Bapak Ibu yang khususnya pegawai maupun wira swasta gitu ya, yang sudah memperoleh hasanah card. Hasanah card itu adalah kartu kredit pembiayaan syariah gitu ya. Jadi kalau di bank konven namanya kartu kredit gitu ya, kalau di bank syariah namanya hasanah card. Nah, hasanah card itu bisa untuk cicilan sampai dengan 12 bulan 0% ya. Jadi khusus untuk umroh gitu ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan hasanah card gitu ya, karena memang 12 bulan cicilannya 0%, dan ini mudah-mudahan juga bisa membantu untuk jamaah-jamaah Bapak Ibu semua. Next, Pak. Ya Bapak Ibu, saya rasa untuk yang tadi udah kami sebutkan, insya Allah kalau di Nozoli sudah kerjasama saat sekarang ini khususnya di tabungan, nanti insya Allah bisa ditindaklanjuti kalau memang dari Bapak Ibu ternyata jamaahnya banyak yang berminat untuk pembiayaan atau penggunaan kartu hasanah, nanti bisa ditindaklanjuti dengan tim kami yang nantinya akan melakukan PKS ya secara terpusat di Nozoli di Jakarta. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk teman-teman di PNS dan khususnya di kementerian ya, jadi maupun pegawai BUMN, dokter gitu ya, itu di kami juga bisa melayani untuk kebutuhan umroh melalui pembiayaan mitra guna. Jadi memang ini khusus untuk ASN, pegawai BUMN, dokter gitu ya, dan pegawai rumah sakit yang payroll-nya atau sebagian gajinya itu mau dialihkan sebagiannya ke BSI gitu ya. Kami bisa memberikan sampai dengan 1,5 miliar gitu ya untuk limit pembiayaan untuk teman-teman di ASN, dokter, pegawai BUMN gitu ya, dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun khusus untuk pembiayaan umroh gitu ya. Jadi memang yang saat sekarang ini kami
fasilitasi khusus untuk tadi pembiayaan potong gaji lah istilahnya, itu memang untuk ASN, kemudian BUMN, dokter, pegawai rumah sakit, kemudian TNI dan Polri. Jadi memang ketika kriteria masuk tersebut, nanti ketika jamaah memang belum cukup dananya dan bersedia untuk potong gaji gitu ya, dan bersedia untuk sebagian melalui BSI, insya Allah kami bisa membantu memfasilitasi jamaah gitu ya, sampai dengan limit di maksimal 1,5 miliar. Jadi kalau untuk kira-kira satu keluarga mudah-mudahan mencukupi ya, mencukupi untuk jamaah Bapak Ibu bisa berangkat sama-sama ke Tanah Suci. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk haji khusus ya, haji khusus yang memang saat sekarang ini juga daftar tunggunya sampai dengan 5-7 tahun gitu ya. Kami juga menyediakan untuk cicilan emas. Jadi menabung namun dalam bentuk emas. Jadi kami istilahnya membelikan emasnya dulu, kemudian jamaahnya bisa mengangsur atau mencicil untuk tiap bulan kira-kira berapa gitu ya. Kenapa emas? Karena memang setiap 5 tahun emas ini kenaikannya 2 kali lipat Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau sekarang itu 2023, insya Allah dikurangi 5 tahun 2017 itu harganya setengahnya. Jadi kalau setengahnya itu sekarang harganya 1 juta, ya 2017 biasanya harga terendahnya adalah 500.000 gitu ya. Sehingga ke depan itu alokasi untuk biaya pelunasannya akan lebih terjamin. Nah, sebagai mitra Bapak Ibu, kami kasih sharing margin sebesar 1% dari pencairan yang emasnya. Jadi misalkan jamaahnya Bapak Ibu ngambil 100 gram. 100 gram itu saat sekarang ini 100 juta. 100 juta biasanya DP-nya 20%, jadi 80 juta. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan fee sharing margin 1% dari sharing marginnya. Misalkan kami ambil margin 5%, jadi 5% kali 80 kira-kira nanti 1%-nya buat Bapak Ibu semua. Kemudian buat teman-teman yang lain, mungkin Bapak Ibu punya pegawai yang mengkolek dari teman-teman jamaahnya, itu kami kasih fee juga sebagai sahabat emas, itu 0,5 dari pencairan. Jadi kalau pencairannya 80 juta ya dikalikan 0,25 dari pencairannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini cukup menarik juga karena sifatnya sharing gitu ya. Biasanya kami memang ambil margin itu sekitar 5% Bapak Ibu untuk pembiayaan emas. Jadi memang kami membelikan emas dulu gitu ya, kemudian emasnya diangsur kembali oleh jamaah gitu ya. Dan ini cukup menarik dan biasanya sih untuk di teman-teman yang memiliki perencanaan ini harganya jauh lebih masuk dibandingkan dengan perencanaan untuk menabung ataupun dalam bentuk rupiah maupun USD, karena biasanya kenaikan emas jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi maupun dibandingkan dengan yang lainnya. Next, Bapak Ibu. Kunci Danti ada ketinggalan. Ya Bapak Ibu, untuk khususnya untuk Bapak Ibu yang memang tidak hanya agent, tapi Bapak Ibu juga melakukan bisnis langsung ke Arab Saudi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama terkait layanan kami, Citi maupun Banknote. Banknote itu yang fisik ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau Bapak Ibu membuka
tabungan rial gitu ya, insya Allah kami ataupun USD kami menyediakan tiap bulannya itu 25.000 ya untuk Bapak Ibu ketika melakukan pengambilan tunai itu. Jadi misalkan Bapak Ibu membuka tabungan USD di kami gitu ya, atau yang lainnya, kami kalau USD ekuivalennya itu sampai dengan 25.000, Bapak Ibu bisa tiap bulan tarik tunai tanpa dikenakan biaya tambahan. Kemudian apabila Bapak Ibu melakukan proses transfer gitu ya, atau layanan lainnya, Bapak Ibu dengan minimal transfer itu 10.000 USD, nanti otomatis Bapak Ibu akan dikasih dengan spesial rate atau spesial kurs untuk kami bisa berikan kepada Bapak Ibu. Jadi kami Bapak Ibu bisa nanti menghubungi rekan kami gitu ya, atau bisa langsung di link gitu ya. Bapak Ibu tinggal menyebutkan mungkin dari agen Nozoli mana gitu ya, nanti ke nomor yang sudah ada gitu ya, untuk diberikan rate khusus gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal datang ke CS atau ke teller gitu ya untuk melakukan dengan sudah membawa kode D-Link gitu ya. Jadi kode D-Link sudah Bapak Ibu dapatkan, dan ketika diinput otomatis rate-nya adalah rate yang sudah didilkan sebelumnya Bapak Ibu dengan kantor pusat. Jadi nomor yang tertera di bawah ini merupakan nomor khusus untuk D-Link terkait kurs USD maupun SAR di kantor pusat Bapak Ibu. Jadi memang sekali lagi ini khusus untuk Bapak Ibu yang memang akan melakukan proses transaksi, baik itu transfer maupun kurs perubahan dari USD ke rupiah maupun dari rupiah ke USD. Next. Ya Bapak Ibu tadi sudah disebutkan gitu ya, tadi untuk yang penarikan bebas biayanya itu per bulan sampai dengan 20.000 ya. Dan khusus Bapak Ibu, khusus untuk jamaah kami juga sediakan biasanya pecahannya kami sudah paket 250 SAR yang terdiri dari denomnya 50, 10, 5, kemudian 1 SAR gitu ya. Dan insya Allah kami berikan harga khusus buat Bapak Ibu gitu ya. Jadi biasanya kalau di counter kami misalkan satu paketnya 1.050.000 gitu ya, biasanya kalau dengan teman-teman agen paling kami bisa memberikan sampai dengan 1 juta gitu ya, bisa sampai selisihnya ya sampai dengan 25.000 atau sampai dengan 50.000 per paketnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa melayani jamaah Bapak Ibu gitu ya, jamaahnya nggak perlu ke kantor gitu ya, namun di sisi lain gitu ya, Bapak Ibu juga punya selisih margin gitu ya, atau selisih kurs yang Bapak Ibu bisa manfaatkan mungkin untuk transportasi ataupun untuk yang lainnya. Next. Ya Bapak Ibu tadi sudah kami sebutkan khusus untuk spesial kurs dan D-Link gitu ya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak yang ada di bawah ini gitu ya, khususnya untuk WA ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu sekali lagi nggak perlu Bapak Ibu D-Link-nya di teman-teman cabang, Bapak Ibu bisa melakukan langsung D-Link khusus untuk teman-teman di Nozoli maupun teman-teman travel secara umum ya. Jadi sekali lagi ini memang nomor yang kami sediakan khusus untuk teman-teman di Tour and Travel. Next. Nah, Bapak Ibu khusus untuk hedging ya Bapak Ibu, kami juga punya hedging syariah gitu ya. Yang penting ada underlying-nya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi beberapa jamaah sudah melakukan booking atau pembayaran lunas untuk furoda di tahun depan, misalkan seperti itu, yang
secara prinsip dananya sudah Bapak Ibu terima. Jika memang diperlukan pembayaran itu SAR maupun USD, Bapak Ibu bisa memberi booking dulu SAR atau USD-nya di saat sekarang ini, namun nanti Bapak Ibu akan bayarnya di 30 hari sebelum prosesnya gitu ya. Jadi namanya hedging gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan dealing dulu kira-kira harganya berapa di saat sekarang ini, tapi sekali lagi bahwa harus ada underlying-nya, harus ada peruntukannya kira-kira untuk apa gitu ya. Nanti kita bisa hitungkan kira-kira harganya berapa sih untuk SAR maupun USD-nya gitu ya. Bisa dengan harga yang sekarang gitu ya. Nanti otomatis tapi Bapak Ibu akan membayarnya di sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Jadi ini untuk melindungi kewajiban Bapak Ibu khususnya yang memang pembayarannya pakai USD maupun pakai SAR, sehingga tidak terjadi lonjakan atas nilai tukar yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi maupun yang lain. Insya Allah di Bank Syariah Indonesia sudah menyediakan untuk transaksi lindung nilai syariah atau hedging ini. Next. Nah ya Bapak Ibu, khusus untuk transfer real sende, Bapak Ibu, insya Allah kami juga sudah bisa menggaransi ya. Jadi insya Allah sudah beberapa tour and travel, bahkan mungkin Pak Muharram sudah biasa juga gitu ya. Kalau Bapak Ibu memang memerlukan gitu ya, insya Allah kami garansi untuk transfer real kami bisa sende gitu ya. Jadi yang jelas kami menyarankan Bapak Ibu datangnya sebelum jam 11 gitu ya, 11 atau sebelum jam 12 karena ada perbedaan waktu juga di sana sehingga kami memang memerlukan waktu untuk pengirimannya itu sebelum jam 11 maupun jam 12. Insya Allah kalau jam 11, jam 12 Bapak Ibu sudah datang ke cabang, insya Allah sih jam 1, jam 2 Indonesia, insya Allah dana Bapak Ibu sudah masuk ke dalam transfer yang ada di Arab maupun di yang lainnya. Insya Allah untuk transfernya biayanya sangat kompetitif, kemudian insya Allah karena Bapak Ibu di tour and travel juga, kursnya juga insya Allah kami sangat kompetitif. Next. Ini ya Bapak Ibu untuk transfer USD ke SAR maupun dari IDR ke SAR untuk biayanya di 130 SAR berapapun transfernya. Jadi mudah-mudahan ini kami juga sudah membandingkan dengan perbankan lain, insya Allah harganya cukup kompetitif gitu ya di 130 SAR. Next, Pak. Ya, next. Jadi cukup, kalau untuk incoming, insya Allah tidak ada harganya ya Bapak. Nah Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang memang lebih suka pakai internet banking gitu ya, Bapak Ibu juga sekarang sudah bisa menggunakan BSI Net Banking kita untuk top up IBAN. Jadi memang Bapak Ibu bisa melakukan top up IBAN melalui BSI Net gitu ya. Jadi nggak perlu datang ke bank, kalau memang diperlukan Bapak Ibu cukup melakukan dari komputer atau dari laptop Bapak Ibu dengan menggunakan BSI Net Banking gitu ya. Dalam hal ini Bapak Ibu memang harus diwajibkan mempunyai rekening falas dulu baik USD maupun SAR, karena untuk rupiah memang belum bisa langsung gitu ya, tapi ketika Bapak Ibu sudah punya baik rekening USD maupun rekening Saudi Arabian Real, Bapak Ibu bisa langsung top up untuk IBAN Bapak gitu ya, khususnya untuk operasional travel haji dan umroh melalui BSI Net Banking kita. Next.
Nah, ini Bapak Ibu, ketika memang Bapak Ibu cukup aktif transaksinya, kami sarankan juga Bapak Ibu membuka tabungan bisnis, gitu ya. Kenapa tabungan bisnis? Karena tabungan bisnis ini memang berbeda dengan tabungan biasa lainnya. Tabungan bisnis ini otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan gratis biaya RTGS maupun SKN, gitu ya, baik itu melalui teller maupun Bapak Ibu melakukan sendiri proses transfernya lewat net banking. Kemudian Bapak Ibu juga gratis biaya titipan clearing apabila Bapak Ibu melakukan clearing. Kemudian khusus untuk tabungan bisnis atas nama perorangan, gitu ya, itu juga dilengkapi dengan debit card Visa Platinum khusus untuk tabungan bisnis perorangan. Dan dilengkapi dengan BSI mobile banking juga. Jadi Bapak Ibu otomatis aktivitasnya akan jauh lebih mudah lagi, gitu ya, karena proses transaksinya bisa dilakukan dengan mobile banking. Kemudian untuk non perorangan, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan BSI net banking, gitu ya, maupun debit card kartu ATM, tapi memang opsional Bapak Ibu, dan ini harus diinformasikan, diproses di kantor pusat karena terkait dengan kewenangan siapa yang harus dikuasakan untuk mendapatkan ATM ini, gitu ya, karena sekali lagi karena atas namanya perusahaan, otomatis penguasaan atas ATM harus benar-benar sesuai dengan kewenangan di perusahaan. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk tabungan bisnis ini bagi hasilnya juga cukup kompetitif ya, karena bagi hasil dari tabungan bisnis ini adalah ekuivalen dengan bagi hasil deposito di Counter. Ya, jadi mirip-mirip lah dengan deposito, selisih 0, berapa poin, gitu ya. Jadi memang secara counter rate di deposito dengan tabungan bisnis itu relatif sama. Jadi sekali lagi untuk tabungan bisnis ini bagi hasilnya juga sangat kompetitif dibandingkan lain. Kalau kami bisa klaim, rasanya tabungan bisnis merupakan tabungan dengan bagi hasil tertinggi sih. Selama ini kami mengetahui sepertinya bagi hasil tertinggi di antara perbankan lainnya, gitu ya. Kalau bentuknya tabungan ya, kalau bentuknya tabungan, rasanya tabungan bisnis memiliki bagi hasil yang sangat kompetitif, bahkan paling tinggi di antara tabungan-tabungan lainnya di perbankan lainnya. Karena memang kalau di kami pun itu relatif setara dengan bagi hasil deposito kontrak. Next, Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu, kalau memang untuk tabungan bisnis cukup tinggi standarnya, gitu ya. Kalau lewat BSI Net sampai dengan 1 miliar rupiah, gitu ya. Kalau untuk lewat mobile banking sampai dengan 100 juta per harinya, gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu memerlukan limit yang lebih lagi, nanti tinggal Bapak Ibu informasikan ke teman-teman cabang untuk bisa menaikkan limit Bapak Ibu, gitu ya. Tapi kalau limit standarnya di BSI Net sampai dengan 1 miliar. Bapak Ibu bisa menaikkan sampai dengan 5 miliar atau 10 miliar per harinya untuk keperluan Bapak Ibu. Next, Pak. Bapak Ibu, untuk di BSI juga menyediakan layanan bank garansi kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki terkait izin umroh, PPIU maupun PIHK, insya Allah BSI sudah menyediakan untuk layanan bank garansi. Next. Untuk persyaratannya saya rasa sama dengan perbankan lainnya juga, gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu harus sudah memiliki izin PPIU maupun PIHK, kemudian ada keterangan dari IATA, kemudian dilengkapi dengan legalitas perusahaan dari Bapak Ibu melalui meliputi akta pendirian, kemudian kopi KTP, kopi
NIB dan kopi laporan keuangan maupun neraca laba rugi dari perusahaan Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, ini yang kami sebutkan Bapak Ibu tadi khusus untuk hasanah-kat ya, nanti Pak Muharram kalau memang teman-teman banyak yang dibutuhkan oleh jamaah gitu ya, khusus untuk hasanah-kat gitu ya, kami khusus untuk teman-teman tour and travel, khususnya untuk jamaah umroh gitu ya, kami bisa memberikan fasilitas cicilan 0% sampai dengan 12 kali cicilan gitu ya, atau 1 tahun gitu ya, khusus untuk umroh. Kalau untuk haji khusus, pendaftaran haji khusus apabila sudah kerjasama, memang untuk pendaftarannya atau DP awal itu kita bisa memberikan sampai dengan 24 bulan cicilan 0%. Di nomor 3 ya Bapak Ibu, di program yang sudah di nomor 2.3 program umroh cicilan 0% sampai dengan 12 bulan khusus untuk hasanah. Kemudian untuk debit haji, kita punya debit haji juga, tabungan haji yang dilengkapi dengan debit haji. Yang pertama itu gratis tarik tunai di Arab Saudi. Yang kedua biasanya kami menyediakan cashback gitu ya, kalau memang jamaah Bapak Ibu itu belanja di sana. Kalau di kemarin waktu jamaah haji, cashback-nya itu sampai dengan 500.000 untuk pembelanjaan akumulasi selama di Arab Saudi 7.500.000. Kalau 7.500.000 tentu dapat cashback sebesar 500.000. Ya, biasanya sih memang untuk waktu-waktu tertentu, biasanya kayak haji gitu ya, atau mungkin akhir tahun, biasanya untuk program cashback biasanya kami informasikan. Next, Bapak. Ya, Bapak Ibu, untuk khusus untuk tour and travel gitu ya, kami juga menyediakan pembiayaan modal kerja, baik itu modal kerja maupun investasi. Kalau modal kerja otomatis untuk kebutuhan modal kerja Bapak Ibu, kalau investasi Bapak Ibu bisa jadi memang perlu kantor gitu ya, atau pembelian yang lainnya gitu ya, insya Allah sampai dengan 25 miliar gitu ya. Insya Allah nanti penanganannya ada di divisi Small Medium Enterprise yang memang membawai saat sekarang ini untuk pembiayaan tour and travel. Next, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, khusus rasanya ini yang terakhir ya, untuk terkait talangan pelunasan haji khusus. Jadi seringkali ada salah persepsi bahwa talangan pelunasan haji khusus ini untuk jamaah gitu ya, bukan Bapak Ibu. Talangan haji khusus ini memang untuk tour and travel-nya. Jadi kenapa tour and travel? Karena kami memahami juga bahwa seringkali Bapak Ibu butuh dana duluan gitu ya, untuk proses booking hotel atau booking pesawat gitu ya, sebelum dananya jamaah yang 4.000 USD itu dikembalikan oleh BPKH gitu ya. Seringkali memang BPKH itu butuh waktu gitu ya untuk proses pengembaliannya. Nah, secara prinsip kami bisa proses talangan dulu gitu ya. Jadi dana jamaah-jamaah ibu yang akan berangkat gitu ya, itu bisa kami talangin dulu gitu ya. Jadi sebelum dana pengembalian itu dikembalikan oleh BPKH sebesar 4.000 USD per jamaah gitu ya. Saat sekarang ini memang masih maksimal per tour and travel 225 gitu ya, tapi insya Allah nanti per tahun depan juga insya Allah kami menyesuaikan sesuai ketentuannya Kemenak, tidak dibatasi gitu ya, berapapun
untuk jamaah Bapak Ibu. Jika memang jamaah Bapak Ibu melebihi 225, insya Allah akan kami absen. Per jamaah memang kami bisa menalangi hanya 4.000 USD sesuai dengan dana BPKH yang Bapak Ibu setorkan di awal. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya, kalau untuk proses pelunasan jamaah Bapak Ibu sambil menunggu proses pengembalian dari BPKH, Bapak Ibu bisa memanfaatkan dana talangan pelunasan haji khusus buat travel ataupun buat perusahaan Bapak Ibu. Next. Ya, rasanya talangan itu tadi yang terakhir. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kami jelaskan lebih detail gitu ya, kami buka, atau mungkin Pak Muharram dulu kami mohon untuk memberikan sedikit arahan maupun sedikit buat kami juga. Terima kasih Pak Hairus. Harun. Ya, terima kasih banyak Pak Ayun Kurniawan selaku Departemen Head dari Divisi Haji dan Umroh Bank Syariah Indonesia. Pak Ayun, terima kasih. Saya ingin sapa Pak Muharram sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Muharram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak. Gimana kabar? Baik Pak. Baik, baru tiba di Indonesia Pak ya? Ya, tadi malam. Tadi malam, alhamdulillah. Baik Bapak, ini tadi kita sesuai jam kita mulai. Alhamdulillah karena tadi ambasador dan konselor sudah hadir semua. Jadi kita mulai paparan dari Pak Ayun Kurniawan. Jadi saya sekarang ingin mempersilakan Bapak. Kita di sini udah ada kurang lebih 28 konselor dan ambasador yang ikutan gabung. Detailnya sudah dikirimkan ke Bapak. Silakan untuk waktu dan tempat kepada Pak Muharram dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ayun Kurniawan dari BSI, ada juga Bu Ida dan beberapa rekan dari BSI. Terima kasih atas paparannya. Kesempatan yang sangat bagus di awal tahun ini sudah memaparkan banyak hal, hampir seluruh produk haji dan umroh sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Ambasador. Ini adalah pengetahuan awal yang sangat baik bagi Bapak Ibu, karena dengan demikian begitu luasnya spektrum bisnis di dalam penyelenggaraan umroh dan haji, mulai dari tabungan, mulai dari talangan, kemudian juga sampai kepada terakhir ada garansi bank, ya, dan juga beberapa produk dari BSI. BSI sudah sangat cukup berpengalaman, khususnya baik dari yang dulunya BSM maupun juga BRI Syariah dan BNI Syariah. Jadi terlebih sini tadi sudah dirangkum lengkap oleh Pak Ayun, sangat bagus sekali. Bapak Ibu kalau ingat bahwa sesungguhnya haji itu tidak lepas dari kegiatan emas, ya. Dulu orang tua kita, kakek nenek buyut kita itu sebetulnya haji itu berbekal emas, tidak bawa uang, ya. Jadi banyak kisah menceritakan bahwa selain mereka membawa beras, ya, dalam karung-karung sebagai bekal selama perjalanan, karena perjalanannya tidak kurang dari 1 bulan menggunakan kapal layar begitu, ya. Mungkin terakhir Bapak Ibu masih ada yang ingat kalau ada keberangkatan dari Cirebon menggunakan kapal Arafat. Dulu Arafat sangat terkenal, terakhir sebelum berganti di tahun 73 dengan pesawat dari Halim. Ya, jadi di dalam karung-karung beras itu sangat terbiasa orang tua kita, kakek nenek moyang kita tuh sambil menyimpan emas di dalam situnya, ya. Jadi begitu di Mekah itu betul-betul dijaga betul, dan semua transaksi dilakukan, dicairkan dari emas, ada sampai membayar kepada syekh-syekhnya pun juga dengan emas. Jadi kalau tadi ada produk emas, memang sejarah haji tidak lepas daripada emas.
Yang kedua, tentu dengan zaman modern sekarang segala sesuatunya secara digital. Bersyukur PSI juga punya banyak produk ya, khususnya yang remittance dan online. Sebagai tambahan mungkin Pak Ayun, ini Haji Furodah sudah semakin meningkat terus tahun ke tahun ya, insya Allah. Itu kartu kreditnya, jadi kartu kredit hasanahnya itu akan sangat sangat bermanfaat kalau nanti ada Bapak Ibu yang mengelola Visa Furodah. Itu kita ada 3 cara pembayaran ya. Pertama, yang paling efektif adalah menggunakan kartu kredit ya, baik Visa maupun Master, karena ini sudah bisnis online dengan Saudinya, dengan pihak penyedia jasa Haji Furodahnya di Saudi ya. Paket-paket untuk masyair itu digunakan menggunakan kartu kredit. Walaupun kami nuzuli karena punya kantor di Mekah, jadi seluruh pembayaran dibayaran melalui transfer lokal atau sadat namanya, dari kantor kami nuzuli kepada perusahaan Furodah, sehingga jauh lebih aman, lebih tidak ada kendala-kendala teknis, relatif tidak ada kendala teknis dan sebagainya. Tadi juga sudah dibahas bagaimana tabungan dan talangan ya, 2 produk yang bisa digabungkan ya, bisa digabungkan dalam artian pada awalnya kita bisa membantu para jamaah untuk mendapatkan kuota ya, dengan menabung dulu mungkin nanti ada persyaratannya, tapi kemudian bisa menyicil sampai kepada sebelum keberangkatan ya. Jadi itu sangat membantu. Jadi Bapak Ibu para ambasador, para konselor, kalau ada jamaah yang mau mendaftar haji khusus, kan berangkatnya kalau di haji khusus menunggu mungkin ada sekitar 7 tahun rata-rata ya, 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun, mungkin 3-4 tahun atau paling maksimum 5 tahun, itu sudah lunas ya. Jadi sekarang membayarnya mungkin berapa Pak Ayun itu depositnya kalau untuk talangan haji khusus? Talangan haji khusus kami sesuaikan dengan di tour and travel masing-masing Pak, gitu ya. Dan juga kalau maksudnya minimal pembayarannya berapa dari mereka? Kan dari 4.000 itu harus sedia uang berapa? $1.000 atau berapa? Atau semua sepenuh-penuhnya $4.000 bisa dipenuhi? kami sesuaikan dengan limitnya Pak. Kalau memang limitnya sampai $4.000, berarti saat sekarang ini mungkin 80 juta ya Pak ya? Sekarang kali 15 ya, 4 kali 15, 60-an ya. 60 ya, kalau memang limit di hasanah sampai dengan 60, berarti bisa semuanya Pak. Oke ya, jadi itulah kemudahan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjual produk ya, produk haji khusus ya dengan nuzuli ya yang dikelola oleh kami. Jadi para jamaahnya kan ini misalnya ada Pak Dudung nih di Sukabumi ya. Ini sudah sangat terkenal yayasannya, Yayasan Penguji Pengurusan Haji dari sejak udah tahun berapa itu ya, sudah sangat banyak sekali. Jadi sambil mereka menunggu kuotanya nanti 7 tahun itu, Pak Dudung jadi jamaah bisa diajak kepada BSI ya di Sukabumi untuk mengambil talangan dulu misalnya, tapi terserah berapa, kalau ada yang sudah punya 20 juta setorkan saja ya, setorkan dulu kepada BSI dan kemudian sisanya untuk bisa mengambil dana talangannya sehingga bisa dapat kuota ya, dapat porsi. Nah, kalau sudah dapat porsi sambil menunggu dicicil itu sampai kepada nilai 60 juta gitu ya, atau 70 juta termasuk dengan biaya yang ada di nuzuli ID-nya ya, seperti itu. Demikian juga kalau misalkan ini ada Aceh, Bengkulu, Condet, ada Bekasi, Pak Wibi, Masya Allah ada Pak Brigjen Heri dari Jalabakti ya, dari TNI AL, Pak Brigjen juga demikian. Kalau misalkan apalagi kalau TNI gitu ya, baik masih aktif maupun juga purna, itu jauh lebih mudah persyaratannya ya. Jadi bisa nyicil dulu Pak, atau bisa nyimpan dulu dana sebagian dan kemudian sisanya untuk bisa dicicil melalui BSI sambil menunggu tahun keberangkatan ya, bisa sangat ringan untuk bisa dicicil, sehingga bisa sangat banyak sekali ya yang bisa dibantu para anggota atau para pensiun gitu ya, yang mempersiapkan sedang MPP juga misalnya
Jadi nanti pada saatnya sudah punya uang pensiun, sudah bisa melunasi kepada nuzulinya. Ya, karena kalau kepada Kemenagnya kita hanya titip yang pertama itu $4.000, kemudian nanti pelunasannya pun juga nanti sekitar $4.000 juga. Jadi ke Kemenag itu kita titip ke BPKH-nya sebesar $8.000, selebihnya kekurangan nilai transaksinya dengan pihak Nuzuli Group dari semuanya ya pada saat tahun keberangkatan. Ini juga Jogja, Tegal, oh ada Pak Yuniar, BMPD. Assalamualaikum, Alhamdulillah nih. Bahkan Bu Evi, jamaah loyal dari Wahana Pusaka, insya Allah di bulan Desember ya Bu, dengan keluarga besar akan berangkat. Terima kasih sudah gabung. Jogja, ada Bu Danti, ya terima kasih. Ada banyak sekali nih, Habib, anak muda dari Bogor, ya selamat bergabung. Jadi insya Allah ini salah satu kemudahan-kemudahan yang kalau kita bergabung ya di dalam ambasador maupun konselor di dalam Nuzuli ini, kita bisa dimudahkan. Termasuk salah satunya adalah mungkin kita akan buat perjanjian khusus dengan pihak Pak Ayun dengan BSI ya, agar remittance kita dan nilai tukar dengan real atau dengan dolar bisa mempunyai nilai tukar yang lebih bagus secara gabungan. Jadi kami kerjasamanya satu di Jakarta, tapi nanti kalau ada penukaran uang ya dalam pembayaran, misalkan ada jamaah yang harus membayar haji khusus atau haji furodah dalam dolar, tapi kemudian mereka punya rupiah, jadi begitu dimasukkan ke tabungan dolarnya atau membayar dolarnya bisa dengan sangat mudah. Terima kasih Pak Ayun atas penjelasannya dari BSI, sangat lengkap sekali. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa saling membantu satu sama lain, ya. Termasuk BSI sendiri juga punya kesempatan untuk bisa banyak nasabah-nasabah BSI yang mendaftar kepada kami dan itu bisa menjadi passive income-nya dari para ambasador di daerah, ya. Seperti kita ketahui Pak Ayun, bahwa kami punya sistem para ambasador ini, ya, di berbagai daerah. Targetnya insya Allah dalam 2 tahun kita punya hadir di 100 kota, mungkin bisa mengimbangi BSI nanti lama-lama gitu kan, setiap kota ada ambasador kami. Nah, jadi kalau misalnya ada nasabah priority gitu ya dari BNI atau nasabah umumnya yang mencari perjalanan untuk umroh, BSI bisa bantu mendaftarkan kepada kami ya, itu melalui website yang juga bisa disediakan khusus untuk seluruh jamaah atau seluruh nasabah BSI, Pak Yud. Kita bisa kerjasama langsung dan dengan begitu nanti pengurusannya oleh para ambasador kami di tempat yang ada ya. Jadi BSI cuma mendaftarkan saja, nanti jamaahnya selebihnya akan diurus oleh pihak ambasador kami. Jadi kalau dalam aspek finansialnya seluruh jamaah ambasador dan konselor Nuzuli akan dibantu oleh BSI dalam aspek finansial apapun, seluruh kepentingan keuangan. Sebaliknya kalau pengurusan travelnya ya seluruh jamaah dari BSI akan bisa dibantu oleh para konselor dan khususnya ambasador kami. Karena fungsi ambasador itu di setiap kota dia akan membantu handling ya, mulai dari penyerahan perlengkapan, penerimaan perlengkapan, penyediaan oleh-oleh ya. Seperti tahun ini oleh-oleh haji lumayan banyak sekali melalui ambasador di Pusaka itu ya, pemesanan. Jadi mereka para jamaah tidak lagi membeli oleh-oleh di Mekah Madinah khususnya yang berat-berat gitu ya, itu cukup ditangani oleh pihak Nuzuli dan sudah bisa diterima. Bahkan ada paket-paket khusus yang tinggal dibagikan kepada para handai tolan, para keluarga, para jamaah begitu tiba di Jakarta ya. Jadi banyak sekali kemudahan bagi para ambasador dan konselor dengan bergabung di Nuzuli dan alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan banyak keterangan dari Pak Ayun ya. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan insya Allah ke depan menjadi sangat saling memudahkan satu sama lain antara lembaga yang berkecimpung di dalam lembaga keuangan syariah dengan kami-kami yang bergerak di dalam penyelenggaraan umroh, haji, kemudian wisata, ya, haji khusus, wisata, dan aksesoris serta halal food. Nah, Pak Ayun dan kawan-kawan BSI harus mudah diingatnya bahwa core bisnis kami itu namanya ukhuwah.
Ukhuwah itu selain persaudaraan, nilai yang dibangun dengan para ambasador dan para konselor, ya. Ukhuwah itu juga kependekan dari U-nya umroh, H-nya itu haji khusus, ya. W-nya wisata, kemudian A-nya adalah aksesoris ibadah. Jadi kami juga menerima jasa titipan. Kalau ada para jamaah gitu ya, yang mau, aduh saya mau lamaran anak nih, pengen mushaf khusus yang dari Madinah, itu bisa just tipnya tuh, ya, dibelikan, nanti dikirimkan, walaupun ada di Aceh atau di Bengkulu atau di Jogja, ya, atau di mana, di Tegal misalnya, Pekalongan, Brebes, kami bisa bantu itu. Ada alumni atau jamaah yang kangen pengen makan albek. Kemarin malam saya juga alhamdulillah bisa bawa albek gitu ya, kangen, cuman di just tip begitu saja. Itu salah satu kemudahan ya dalam ukhuwah. Jadi ukhuwah itu umroh, haji khusus, wisata, aksesoris, ya, sama halal food, ya, ukhuwah. Itu beberapa hal ya. Jadi insya Allah ke depan kita dengan BSI akan jauh lebih erat, ya, untuk saling membantu para jamaah yang ada di daerah-daerah, ya. Itu akan dalam aspek teknisnya dibantu oleh para ambasador dan konselor, dan dalam aspek keuangannya bisa bergandengan tangan dengan pihak BSI. Baik, demikian sedikit komentar saya, sekaligus juga memperkuat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ayun tadi. Bapak Ibu sekalian, para ambasador, para konselor, dan rekan-rekan BSI, alhamdulillah kita bersyukur memasuki tahun 1445. Ya, di bulan Muharram ini, yang kebetulan hampir sama namanya dengan saya, kami meluncing satu program namanya Gebyar Muharram. Ya, jadi semangat Muharram ini melanjutkan semangat dari bulan-bulan haram sebelumnya, yaitu mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, masuk kepada bulan Muharram. Nah, kami nuzul ini Pak Ayun punya dua hajat besar, ya. Pertama adalah di bulan Muharram, bulan awal sekali, dan nanti kedua di bulan Rajab, pertengahan tahun. Jadi bulan Muharram ini kami persiapkan untuk kegiatan menjelang 6 bulan ke depan, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan umroh, kegiatan-kegiatan haji khusus, kegiatan-kegiatan haji furodah, ya, dan termasuk juga tadi aksesoris dan halal foodnya, itu dipersiapkan gebyarnya di bulan Muharram. Nanti pada bulan ke-7, bulan Rajab, ya, itu juga termasuk salah satu bulan yang termasuk bulan yang mulia juga, ya, bulan haram juga. Nah, itu untuk persiapan umroh di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, separuh Zulqa'dah, ya. Jadi Bapak Ibu para konselor, para ambasador, untuk diingat mulai tahun ini bisa umroh di bulan Zulqa'dah sampai tanggal 15. Tanggal 15 Zulqa'dah sudah harus pulang. Jadi biasanya pesannya itu mulai dari bulan Ramadan sudah bisa memesan paketnya, tapi kegiatannya bisa menjelang haji, ya, tapi tentu dengan sangat ketat supaya tidak tidak diselewengkan menunggu sampai haji. Jadi tanggal 15 Zulqa'dah sudah harus pulang ke tanah air. Jadi kurang lebih demikian, dan kemudian nyambung persiapan haji di awal bulan Zulhijjah. Biasanya kami mengadakan kegiatan yang furodah itu di awal Zulhijjah, kita berangkat mulai tanggal 1, tapi kalau yang haji khususnya itu kita bisa berangkat mulai dari tanggal 25 Zulqa'dah. Ya, jadi kegiatan separuh atau setahun itu kita bagi dua, persiapannya di bulan Muharram ini, Gebyar Muharram, ya, kita coba dulu sampai di akhir Juli ini 31. Tapi kalau kemudian peminatnya cukup besar, kita bisa buka sepanjang bulan Muharram, ya. Nah, apa yang bisa kita peroleh, ya, mungkin sudah disampaikan kepada Bapak Ibu para ambasador, para konselor, dan juga nanti rekan-rekan BSI bisa menerima flyer-nya. Pertama, untuk umroh, ya, untuk umroh ini kita akan berikan diskon khusus senilai 1.445.000 khusus pendaftaran di selama Gebyar Muharram, ya. Sementara ini kita Gebyar Muharram akan kita tutup di tanggal 31 Juli, ya. Nah, mereka yang mendaftar umroh di bulan di periode Gebyar Muharram ini
mendapatkan diskon 1,445 kilo atau 1,445 juta ya. Jadi kita berbau 1445 semuanya nih di Gebyar Muharram ini. Dengan harapan para konselor, para ambasador bisa lebih mendapatkan kemudahan untuk penetrasi ke pasar ya. Karena lumayan 1,4 juta ini kalau misalnya untuk yang paling murah, seingat saya sekarang sudah harga berapa ya umroh di bulan ini. Kalau yang cuman ambil 29, Pak. Nuzuli saja, paket basic ya. Kita di paket basic ini kalau misalnya ada yang sudah konselor nih, ada yang sudah jadi PPU misalnya, mungkin dari Jala Bakti Tours misalkan sudah punya izin dan hanya tinggal mencari tiket pesawat di sini. Kalau mau ambil paket basicnya ya mulai dari harga 12 juta 345 atau kita mulai dari 12345 itu punya hak untuk bisa mendapatkan diskon 1.445. Jadi sangat murah sekali ya untuk paketnya, paket nuzulinya di sana ya, paket LE-nya namanya, paket land arranger-nya, land arrangement-nya ya dari 12.345 dikurangi 1,445. Tentu ini menjadi sangat murah, tinggal mencari tiketnya saja di Jakarta, bisa mencari Lion, bisa mencari SP, bisa mencari Garuda dan sebagainya ya. Jadi ini kemudahan yang kami siapkan untuk para konselor dan ambasador untuk bisa langsung melakukan penetrasi ke pasar selama di periode Gebyar sampai 31 Juli. Demikian juga kalau yang mau daftar haji khusus dan haji furodah ya. Haji khusus dan haji furodah itu mendapatkan kemudahan ya diskon sampai haji furodah itu sampai 1.445 ribu dolar, 1.445 dolar ya. Itu kurang lebih berapa ya? Itu mungkin sekitar kalau harganya 15.000 tidak kurang dari berapa itu? 2 juta lebih ya, 1.415 kali 15 kurang lebih sekitar 2.250 pengurangannya ya, 22 juta maaf ya. Jadi cukup besar ya pengurangannya. Jadi ini bisa dimanfaatkan sekali lagi untuk melakukan penetrasi pasar, memperkenalkan kepada pasar, manfaatkan Gebyar Muharram ini oleh Bapak Ibu sekalian ambasador ya untuk haji furodah. Alhamdulillah 24 jamaah kami haji furodah kemarin 100% kita berangkat, dan kemudian di tengah hiruk pikuk mungkin berita dan informasi di tanah air ya tentang kehebohan penyelenggaraan haji tahun ini, alhamdulillah jamaah kita semuanya teramankan dari hiruk pikuknya dan berjalan sesuai dengan harapan. Semuanya bisa dijalani dengan sangat bagus dan kembali semuanya lengkap, sehat ya. Bahkan ada 2 orang yang langsung ke Birmingham di Inggris karena putranya ada yang diwisuda dan sudah insya Allah kembali malam ini. Semuanya dalam penanganan yang sangat baik ya haji furodah. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin banyak yang bertanya bagaimana furodah nih dan sebagainya ya, yang ingat, yang paling harus bisa diingat itu adalah lihat track record kalau haji furodah ya. Track recordnya alhamdulillah keberangkatan sampai keberangkatan ke-7 ya tahun ini kami bersama Nuzuli semuanya berangkat 100% dan dalam pelayanan di maktab VIP 112 oleh Nuzuli. Kemudian haji khusus juga nanti sudah akan dibuka ya, apalagi dengan ada fasilitas tadi talangan dari pihak BSI itu juga sangat mudah. Kemudian lagi apa? Wisata halal, ada yang ke Turki, ada yang ke Aqsa, ada yang ke Eropa. Juga mumpung masih dalam Gebyar Muharram, ada diskon sampai 1.445 ya. Semuanya serba 1445. Kemudian apalagi? Bahkan yang paling besar kalau ada produk wellness ya, yang dine in untuk di Jakarta atau Jabotabek itu sampai 45%. Ya, untuk minuman ada jus, ada teh, ada kopi. Sekali-kali nanti Pak Ayun datang lagi
untuk membawa rombongannya. Kita ngopi lagi di kafe kami, ya, di kantor, dan nanti itu akan menjadi percontohan bagi para ambasador untuk mulai membuka wellness corner, ya, di mana di ciri khasnya itu dengan makanan dan minuman sehat, ya. Jadi kalau pada saat manasik, ya, pada saat ada jamaah datang itu sambil juga menikmati menyicipi jus-jus sehatnya, ya. Kemudian ada teh sehat juga, artisanti, dan kopi, seduhan kopi. Sementara ini masih kopi dari Tulung Agung. Bagi para ambasador yang punya kopi-kopi khusus dari daerah, silahkan kirimkan ke kami, perkenalkan, ya. Jadi lebih banyak item yang bisa dibagikan dari daerah-daerah khusus, boleh kami perkenalkan biar menjadi pilihan para tamu kami yang datang ke kantor Nuzuli dan kantor ambasador yang ada di kita, ya, dibagikan. Kemudian apalagi aksesoris juga demikian, ya. Dan jasa-jasa titipannya, ya, bisa kita permudah. Bapak Ibu sekalian, semakin banyak ambasador dan semakin banyak konselor akan sangat memudahkan bagi bisnis kita. Karena apa? Karena ambasador punya passive income, ya. Siapapun yang mendaftarkan di daerahnya, maka ambasador yang bersangkutan atau di daerah tersebut punya hak untuk mendapatkan passive income-nya, ya, sebesar 0,5%, dan kemudian akan mendapatkan handling fee, ya, untuk pengurusan perlengkapan, untuk pengurusan keberangkatan dan kepulangan, ya, dan termasuk juga kalau juga sudah punya wellness corner, ya, berupa kafe yang menjadi tempat pertemuan, tempat manasik, semua biaya-biaya itu akan diserahkan kepada pihak ambasador untuk dikelola, ya. Nah, jadi dengan demikian Pak Ayun, ya, dan kawan-kawan BSI sekali lagi bisa bergabung bersama kami dalam program Nuzuli ini. Kami merencanakan dalam sampai di menjelang 2025 ini sudah ada di 100 kota dengan target 1.000 konselor, ya. Terkesan besar, tapi sesungguhnya ini relatif terjangkau, ya. Jadi kalau 100 kota dengan 10 konselor, masing-masing kota punya 10 konselor, ya, entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu pebisnis, entah itu mahasiswa, ya. Ambasador akan dengan sangat mudah mengelola para jamaah yang bisa direkrut, ya, di daerah-daerah, ya, baik Bekasi, Serpong, Aceh, ya, Bogor, kemudian di Jakarta Timur, di Condet, Sukabumi, dan sebagainya. Semakin banyak konselor dimiliki di daerah yang bersangkutan, akan semakin mudah di dalam rekrutmen jamaah. Jadi akan semakin mudah juga pendapatan-pendapatan bisa dibagi bersama, ya, untuk para konselor maupun para ambasador. Dan sekarang sudah dibantu dengan BSI ini, banyak fasilitas-fasilitas lembaga keuangan, baik tabungan maupun juga talangan, ya. Dan kita juga ada lagi dari Asta Group, ya, sama Zurich Insurance, kita punya produk asuransi, di mana kalau dalam tabungan atau dalam masa penantian jamaah yang bersangkutan wafat, tetap akan mendapatkan penggantian dari ahli warisnya, ya, sekalipun furodah, dan atau bisa dikembalikan uangnya seutuhnya, ya, seperti itu. Itu barangkali, ya, tepat jam 5 saya akhiri dulu. Intinya selama Gebiar Muharram ini, ayo kita tingkatkan produktivitas kita supaya masing-masing ambasador dan konselor sudah mulai pecah telur dan manfaatkan betul di Gebiar Muharramnya, karena bisa dengan mudah untuk bisa memasarkan kepada para calon jamaah baik umroh, haji khusus maupun haji furodah, termasuk juga wisata dan sebagainya. Sekian dari saya sambil menunggu tanya jawab dengan para ambasador dan konselor. Saya kembalikan kepada Mas Hairus. Baik, terima kasih banyak Pak Muharram atas pemaparannya. Ini sudah ada pertanyaan Bapak untuk Pak Ayun dari salah satu peserta. Pertanyaannya, kalau untuk produk tabungan atau talangan dari BSI untuk umrah dan haji, seperti apa, syarat dan ketentuannya seperti apa? Lalu kemudian kalau ada jamaah dari ambasador luar kota, mekanismenya seperti apa? Harus lewat pusat atau cabang terdekat? Nah, itu gimana Pak Yun untuk yang di luar kota?
Yang pertama Pak, kalau untuk syarat tabungan itu cukup KTP saja Pak. Jadi yang pertama syarat tabungan itu membukanya cukup mudah, itu syaratnya KTP saja. Jadi memang dan bisa dilakukan ke seluruh cabang BSI. Ya paling nanti kami juga sudah menginformasikan untuk di seluruh cabang BSI itu untuk kode event atau kodenya dari teman-teman di Nozoli gitu ya. Jadi memang Nozoli punya part khusus gitu ya, istilahnya tanda khusus di sistem kami ketika memang itu diinjek bahwa sudah ketahuan bahwa jamaah tersebut merupakan jamaah dari Nozoli Group gitu. Untuk talangannya sekali lagi Bapak, talangannya ini kami dalam bentuk saat sekarang ini adalah dalam bentuk hasanah card gitu ya. Jadi bentuknya hasanah card otomatis disesuaikan dengan limit hasanah card-nya. Yang sudah bahwa ketentuan hasanah card kebiasaannya adalah 3 kali dari penghasilan atau dari menyebutnya mungkin laba atau dari pengusaha. Misalkan kalau yang paling gampang adalah teman-teman di pegawai. Jadi kalau pegawai gajinya 10 juta gitu ya saat sekarang ini gitu ya, ya yang sudah biasanya BSI memberikan fasilitas hasanah card itu 3 kalinya. Jadi misalkan gajinya 10 juta, otomatis limit dari hasanah card yang sudah kami memberikan 30 juta gitu. Jadi ya cukup untuk 1 kali proses pelaksanaan haji dan umroh ya, khusus untuk umroh gitu. Nah tentu saja ini berbeda ketika dari teman-teman pengusaha atau pedagang ya. Biasanya BSI memverifikasi kira-kira dalam 1 bulan itu penghasilannya berapa sih gitu ya, atau keuntungannya berapa. Nah itu biasanya yang diverifikasi, nanti kami kasih limit berapa. Semakin besar penghasilan seseorang gitu ya, atau pegawai atau staf, ya makin besar pula limit yang bisa BSI berikan kepada jamaah atau kepada pegawai tersebut gitu ya. Sekali lagi bahwa limit-limit tersebut hasanah card dalam hal ini memang tergantung dari kemampuan nasabah, dalam hal ini gaji nasabah gitu ya. Yang sudah sekali lagi biasanya sih 3 kali dari gaji atau penghasilan dari jamaah biasanya kami berikan. Dan itu bisa di-apply juga Bapak Ibu melalui BSI terdekat gitu ya, dan insya Allah seluruh teman-teman BSI sudah paham gitu ya, sudah mengerti terkait proses untuk hasanah card juga. Untuk proses percepatan Bapak Ibu juga bisa memberikan informasi kepada Nozoli Pusat gitu ya, nanti biar Nozoli Pusat juga informasikan ke kami, biar secara di kantor pusat kami juga akan meng-cross check gitu ya, apakah data yang nasabah jamaah yang Bapak Ibu memang sudah masuk atau belum gitu ya, sehingga ketika memang sudah masuk gitu ya, bisa kami lakukan proses percepatan. Mungkin itu Pak. Iya, baik Bapak. Jadi kalau untuk yang jamaah dari ambasador luar Ini kota, saya sambung sekalian ya Mas Heirus. oh silakan Bapak. Jadi paling gampangnya begini, paling gampangnya khususnya bagi bapak-bapak ya ambasador yang sudah punya website atau sudah punya toko online-nya ya. Jadi jamaah yang bersangkutan ini itu langsung didaftarkan aja dulu Pak di dalam websitenya. Itu kan pembayarannya murah tuh. Dengan depositnya berapa Mas Heirus? 500 ya? Iya Pak, 500.000. Nah itu kan depositnya 500.000. Nah nanti kan itu data langsung diterima oleh pihak Nozoli di Jakarta ya. Nah nanti itulah yang dimaksud dengan percepatan ya. Nanti kita minta akan langsung geser ke Bu Ida atau ke Pak Ayun gitu ya, untuk minta tolong ada jamaah di Bengkulu misalnya, atau di Aceh, atau di Jogja, atau di Jateng, dimanapun ini ada yang akan mengajukan permohonan talangan misalnya ya, entah itu haji khusus, entah itu umroh gitu ya, atau mau mendaftar kalau hasanah card itu jauh lebih gampang.
Nah, biasanya yang memerlukan waktu itu adalah verifikasi untuk data-data jamaah untuk bisa memenuhi syarat dalam dana talangan. Jadi yang paling gampang sekali adalah segera daftarkan dulu melalui website Bapak Ibu sekalian, ya. Dari situ datanya kan sudah lengkap tuh. Nanti akan diminta dokumen-dokumen KTP gitu ya, atau ada KK atau ada surat nikah misalnya untuk pelengkapan dokumen. Nah, dari situ nanti kami akan geser ke BSI supaya dilakukan kemudahan. Jadi nanti Pak Ayun dan kawan-kawan yang akan menggeser ke pihak BSI setempat. Jadi yang paling gampang saran saya adalah masukkan segera, daftarkan segera untuk depositnya dulu aja, ya, bahwa ini akan ada minat untuk keberangkatan umroh bulan apa, nah, paketnya apa, apakah yang bintang 3, apa yang bintang 4, apa yang bintang 5, sehingga semuanya bisa dibantu juga oleh Nuzuli. Gitu. Inilah salah satu manfaat kenapa kita menggunakan jaringan toko online kita, ya, di bawah nuzuli.id, sehingga seluruh jamaah yang memerlukan bantuan itu akan bisa terbantu oleh pihak pusat. Bagaimana dengan konselor yang belum punya website, ya, yang belum punya toko online? Jadi para konselor itu akan tergabung di masing-masing ambasador, ya. Kalau di kotanya belum ada ambasador, maka dia secara otomatis akan menjadi konselor dari pihak pusat. Jadi dengan demikian cepat juga, ya. Sementara kalau yang di pusat ini pakai yang pusaka ukhuwah, ya. Jadi dari situ nanti segera minta mendaftar kepada Mas Hairus untuk proses konselornya supaya mendapatkan kode voucher konselor. Jadi kalau ada jamaah didaftarkan menggunakan kode voucher, misalkan Ibu siapa yang dari Serpong misalnya, Bu gitu, Suharni. ya. Bu Suharni ya? Iya Pak. Suhaini ya? Suharni. Nah itu mendaftarkan menggunakan website. Jadi dengan demikian haknya Ibu sebagai konselor tidak akan terabaikan, sudah langsung tercatat bahwa ini adalah jamaah Ibu, ya. Demikian juga kalau ada konselor misalnya ada dari mana, misalnya katakanlah Pak Yuniar misalnya, ya, sebelum jadi ambasador misalnya Pak Yuniar, daftarkan dulu di website kami gitu, ya, jamaahnya ada berapa orang dan kemudian membayar 500.000 dengan berbagai kemudahan cara pembayaran. Dengan begitu kemudian nanti dicatatkan, ada catatannya, ya, bisa chat, bisa WA dari itu bahwa ini ada 4 jamaah yang ingin mengajukan dana talangan untuk umroh keberangkatan tanggal sekian, gitu kan. Nah, itu baru kemudian akan intens melalui chat seperti itu. Dan kemudian akan kami teruskan ke pihak BSI, nanti dari pihak BSI akan memberi note gitu ke yang ada di tempat Bapak Ibu mendaftarkan. Itu kurang lebih mekanismenya. Jadi sebetulnya simpel, ya, sederhana. Asal menggunakan networking yang sudah kita ada, ya, menggunakan dari website atau toko online yang sudah kita sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian Mas Erus. Ya baik, terima kasih Pak Muharrem dan Pak Ayun. Ini yang kedua dari Pak Dudung dari Sukabumi nih. Sepertinya memang sudah ada insya Allah ada calon jamaah nih. Izin bertanya, jika sejumlah konselor kurang lebih 15 orang saat ini ingin memiliki belum memiliki dana namun menginginkan pergi berangkat di paket yang 13 Agustus nih sepertinya atau di 3 September. Bagaimana? Ya, mungkin saya coba bantu juga jawab, ya, Pak Dudung, Pak Ustadz Dudung. Jadi mungkin bisa langsung hubungi kita terkait data-data dimasukkan segala macam. Lalu juga bisa dengan dari via website yang tadi disampaikan Pak Muharrem. 15 orang itu kemudian mensubmit gitu ya. Pembelian untuk itu nanti mungkin setelah itu kita akan koordinasikan segera dengan BSI. Nah, itu dari kami dari sisi marketing. Mungkin bisa tambahannya dari Pak Ayun, silakan. Baik Pak Hairus, saya rasa sudah tepat Pak, istilahnya untuk datanya dulu, istilahnya masuk ke Nuzuli, nanti dari Nuzuli biar ke kami dan nanti kami pelajari kira-kira apakah memang saat sekarang ini konselor-konselor itu memang bisa kami fasilitasi atau tidak. Tentunya sekali lagi sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu Pak Hairus. Ya baik, terima kasih. Ada dari Bu Suharni tanya biaya total berapa? Tergantung paket Ibu, tergantung paket yang diambil.
paket yang mana, kan ada silver, gold, platinum. Nah itu bisa langsung nanti bisa koordinasi ke kami di sisi marketing dan sales. Baik, untuk yang ingin bertanya bisa kalau mau teks boleh, atau juga mau bicara bisa wave hand. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Dipersilahkan kepada rekan-rekan ambasador dan konselor. Gitu. Oke. Kalau dari saya mungkin ada pertanyaan begini Pak Ayun ya. Kalau kita kan sekarang kan kalau yang umroh itu kan sekarang ini udah mulai cepat nih ya. Nah ini untuk waktu sebenarnya lebih enak berapa lama sih dari misalnya paket idealnya gitu ya Bapak. Idealnya misalnya kita mau berangkat di Agustus atau kita berangkat di September atau kita di Oktober. Ideal untuk proses yang lebih singkat dan cepat gitu ya di BSI, itu mulai kapan, terus kemudian sebaiknya gitu kapan gitu Bapak, untuk dari mulai kita mau interest, mau mulai pemesanan sampai keberangkatan. Iya, terima kasih Pak Herus. Kalau kami dari secara prinsip sebenarnya tidak, ketika memang jamaah sesuai dengan kebutuhannya ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kami boleh menginformasikan atau memberikan edukasi sih, sebaiknya memang maksimal 3 bulan. Jadi misalkan kalau mulai dari sekarang berarti kira-kira maksimal 3 bulan lah untuk keberangkatannya. Berarti sekarang itu, kalau sekarang prosesnya sekarang Juli, Agustus, September, berarti kira-kira maksimal pilih untuk keberangkatan di bulan September, karena memang kalau lebih dari 3 bulan rasanya terlalu lama gitu ya, atau memang maksimal sekali ya 6 bulan gitu ya. Kalau di atas 6 bulan kami sih tidak menyarankan gitu ya. Memang untuk takaran yang pas kira-kira sih 3 bulan ke depan itu udah maksimal Pak gitu ya. Mungkin untuk kalau bisa ya 1 atau 2 bulan ke depan untuk proses keberangkatannya. Ya mungkin baik, mungkin kalau 1-2 bulan pun kalau datanya pas gitu ya dan tepat ya, proses verifikasinya lancar, mungkin bisa juga ya Pak Ayun ya. Aman Pak, selama ini kalau memang secara prinsip lengkap itu sih selama ini nggak ada masalah. Karena tadi juga sudah ada opportunity di Sukabumi itu ada 15 orang, jadi mungkin kita akan exercise langsung. Silakan Bapak. Jadi yang pertama ya alhamdulillah sekarang bergabung BSI ya. Sebelumnya kita juga sudah ada kerjasama dengan lembaga keuangan lain. Jadi silakan, karena boleh jadi persyaratan masing-masing lembaga keuangan punya ketentuan ya. Tidak semuanya akan bisa dipenuhi juga. Jadi pada waktu bersamaan pada dasarnya Nuzuli akan bisa membantu seluruh pengajuan, tapi sekali lagi kepastiannya atau pemenuhannya tetap dari pihak lembaga keuangan masing-masing ya. Jadi silakan saja itu mengajukan dulu menggunakan websitenya masing-masing ambasador. Sekali lagi bagi mereka yang belum punya website, para konselor bisa menggunakan ambasadornya Pusaka atau websitenya Nuzuli Pusat, nuzuli.id ya, melalui Pusaka Ukhuwah. Nah dari situ kami akan ajukan ya, khususnya kepada BSI. Tapi kalau misalkan ternyata diperkirakan agak sulit dipenuhi gitu kan, apapun pertimbangannya, misalkan juga mungkin bisa dipenuhi oleh lembaga keuangan yang lain. Jadi intinya sesegera mungkin saja ya, dan hanya menggunakan website yang secara resmi Nuzuli terbitkan. Itu barangkali solusi yang terbaik demikian. Siap Pak Muharram. Jadi demikian untuk rekan-rekan ambasador dan konselor, infonya sangat sudah cukup lengkap. Kita bisa mulai. Artinya dari sisi infrastruktur Nuzuli sudah mempersiapkan, ada website di sana, sampai payment gateway-nya juga sudah ready untuk pemesanan, sistem juga sudah berjalan dengan baik. Lalu kemudian dari sisi keuangannya juga bisa dibantu oleh BSI dengan tadi sudah dipaparkan sangat lengkap oleh Pak Ayun. Jadi demikian. Kita masih tunggu, kasih kesempatan lagi untuk pertanyaan. Jika memang belum, maka kita coba masuk ke closing statement. Kami kasih kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Gitu.
boleh waving hand kalau emang mau dibuka, mau bicara. Mungkin Bu Desi dari Bengkulu. Ibu Desi, silakan Ibu Desi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini banyak sekali informasi yang saya secara pribadi dapatkan, terutama dari Arga Travel Luxury ID. Di sini Pak Ayun, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, nanti apakah kami sebagai ambasador, kami kan di Bengkulu nih Pak Ayun. Nah, jadi kata Pak Ayun tadi kan bisa ke BSI terdekat. Nah, seandainya nanti ada beberapa peserta kami atau calon jemaah kami yang ingin mendaftarkan dan dia sudah daftar ke Arga Travel Nozzle ID, terus nanti langsung otomatis nanti apakah pihak BSI bisa langsung menangani hal itu. Lalu ini kan saya lihat tadi yang Pak Ayun presentasikan tadi untuk yang PNS, pegawai BUMN dan sebagainya. Bagaimana kalau yang pengusaha atau yang hanya karyawan swasta? Apakah ada syarat-syarat lain? Karena kebetulan kami banyak karyawan-karyawan di perusahaan kami yang mempunyai niat untuk berangkat umroh seperti itu Pak Ayun. Lalu nanti untuk simulasinya, nanti kan kami kan punya ada 3 paket nih, ada paket platinum, gold sama silver. Nanti pasti pihak BSI akan mempresentasikan juga kan ke kami berapa cicilan tiap bulan, kan maksimal 12 bulan. Dan apakah bisa tidak seandainya nanti dijadikan 24 bulan seperti itu Pak Ayun? Mohon penjelasannya Pak Ayun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Yang pertama bahwa sekali lagi tadi sudah disampaikan juga sama Pak Muharram bahwa yang pertama memang harus mengisi dulu dari website yang sudah ditentukan oleh pihak Nozoli dalam hal ini. Yang kedua tentunya kami akan memverifikasi kembali gitu ya jamaah-jamaah yang memang akan diajukan untuk mendapatkan fasilitas dalam hal ini talangan. Yang pertama, jika memang pegawai itu atau jamaah tersebut itu tadi yang sudah pegawai, kemudian PNS gitu ya, atau BUMN, memang kami menyediakan paket yang istilahnya talangan itu dalam bentuk potong gaji gitu ya. Jadi memang sifatnya lebih ke instansi. Jadi sekali lagi ini berbeda dengan yang tadi khusus untuk yang non PNS gitu ya. Kami saran kalau yang PNS ini bisa sampai dengan 5 tahun Bapak Ibu gitu ya. Jadi khusus untuk PNS, kemudian pegawai rumah sakit, dokter gitu ya. Pegawai swasta yang memang perusahaannya mau bekerja sama dengan kami ya, karena memang ini sifatnya potong gaji langsung gitu ya. Jadi potong gaji langsung ini dari perusahaan yang memang sebagian gajinya itu ditransfer ke kami gitu ya. Ya itu memang sampai dengan 5 tahun. Jadi tidak hanya 12 bulan tapi memang sampai dengan 5 tahun. Yang kedua, kalau memang perusahaannya tidak mau bekerja sama dengan kami secara MOU gitu ya, dan mungkin bisa jadi wira swasta gitu ya. Nah, kami masih ada fasilitas yang lain yaitu pakai Hasanah Card. Hasanah Card ini kalau di Bank Konven namanya kartu kredit Bapak Ibu gitu ya. Jadi Hasanah Card ini mirip-mirip kartu kredit tapi pembiayaannya dalam bentuk syariah. Dan ini untuk 12 bulan kalau memang sudah kerjasama Nozoli itu 0%. Jadi misalkan 24 juta ya tinggal dibagi 12. Berarti berapa? 2 juta ya. Tuh, misalkan seperti itu. Khusus untuk Hasanah Card Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Desi cukup bisa memberikan informasi ya. Jadi yang pertama pastikan dulu sudah di-input di websitenya Nozoli, nanti biar kami bisa verifikasi dengan teman-teman di Nozoli kantor pusat.
Ya, izin saya tambahkan, Pak Ayun dan Mas Ferus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan takutnya nanti sudah daftar, sudah bayar 500.000, tapi kemudian enggak disetujui dan kemudian jamaahnya batal. Jangan khawatir, yang 500.000 kami kembalikan karena itu bukan uang pendaftaran, ya. Jadi setiap pembayaran 500.000 itu adalah deposit, ya. Jadi kalau batal itu 500.000-nya juga kembali, ya. Tapi tentu itu menjadi ukuran bagi kita seberapa jauh sih kesungguhan seseorang untuk bisa bersungguh-sungguh mau berangkat umroh. Karena jangan juga sampai kita misalkan mengkondisikan orang yang sebetulnya tidak mampu, ya, karena banyak lembaga keuangan yang memaksakan orang untuk berangkat umroh. Yang penting produknya laku gitu. Nah itu biasanya jadi problem di akhirnya, ya. Jadi kita akan melihat kesungguhan yang bersangkutan. Terlebih kalau mereka-mereka yang menjadi pegawai entah itu ASN, TNI, Polri gitu ya, atau beberapa lembaga BUMN, itu jauh lebih mudah dalam pengurusannya. Namun demikian, sekali lagi, seperti tadi Pak Yun sampaikan, ya, masih ada fasilitas lain yang dimungkinkan. Sejauh datanya benar, kemudian dalam pemeriksaan bankable gitu ya, menurut perbankan, oh ternyata tidak ada catatan dalam dalam perbankannya, aktivitas keuangannya dan sebagainya. Seringkali orang banyak yang lupa itu gara-gara kartu kredit gitu ya, lupa membayar, terlambat membayar, itu tahu-tahu sudah tercatat ternyata di OJK-nya. Oh ini udah call sekian gitu kan, padahal tidak sadar walaupun utangnya kecil cuma 3 juta, 5 juta, tapi catatannya buruk. Nah itu biasanya jadi pertimbangan utama bagi pihak perbankan untuk tidak meloloskan. Jadi yang paling gampang adalah kita akan lakukan verifikasi administrasinya dulu ya. Nanti kalau memang sudah daftar 500 bayar, kemudian lengkapi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh BSI. Nah dari situ kami kirimkan kepada BSI. Dari sejak awal sudah bisa terprediksi nih, ini sih sebetulnya lolos nih, Muharram nih gitu. Kalau ini kayaknya agak berat nih. Sejak awal sebetulnya sudah bisa terbaca Bu, gitu ya. Apalagi intuisi banker biasanya sudah mudah terbaca. Jadi supaya tidak bertele-tele kita sampaikan saja. Kelihatannya permohonan Bapak Ibu tidak bisa dipenuhi, gitu ya. Dan itu jangan kemudian seseorang memaksakan untuk berbeda umroh apalagi haji padahal kondisinya belum memenuhi istitoahnya ya. Dengan demikian akan jauh lebih menyelamatkan juga kepada dia. Kita tidak pada posisi mendorong orang untuk berhutang, tapi kita akan mendorong mereka-mereka yang punya alternatif atau punya kemampuan tetapi berjenjang gitu ya, tidak mampu di bulan ini tidak mampu, tapi dari penghasilan, dari track recordnya memungkinkan untuk bisa menyelesaikan dalam 1 tahun. Itu yang ingin kita bantu ya. Dengan demikian menjadi sangat mudah, nanti buat ibu juga tidak punya beban ya, Bapak ambasador yang lain juga tidak punya beban terhadap catatan-catatan jamaah yang didaftarkan. Barangkali itu catatan saya. Baik, Pak Muharram, terima kasih banyak. Waktu menunjukkan jam 5.26, 4 menit lagi menuju 5.30. Jadi ada sebagian saudara kita yang ada di daerah yang mungkin sudah masuk waktu maghrib. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ustadz Syaf ya, Jawin? Ada Bapak. Kita mohon Ustadz Syaf untuk mengakhiri dan bacakan doa ya Mas Ferus ya. Ya, baik Bapak. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Syaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sudah masuk ke penutup Bapak Pak Ustadz Syaf. Kita mohon Pak Ustadz Syaf untuk pembacaan doa untuk penutup pada kesempatan webinar sore hari ini. Tafadhol. Baik. Ini sinyalnya Pak Ustadz Syaf, sebelum berdoa, kalau berkenan Bapak Ibu bisa membuka videonya kalau dimungkinkan. Sekaligus admin kita akan melakukan dokumentasi. Foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk buka kameranya. Sebagian sudah buka dari tadi Bapak. Oke, baik. Sudah. Silakan Pak Ustadz.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah bulan yang baik, bulan yang berkah, bulan untuk memperbanyak amal-amal, dan salah satu amalan kita adalah mari memberikan yang terbaik untuk para calon jamaah untuk bisa beribadah ke Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah, kata Nabi, orang-orang yang mempersiapkan orang lain untuk berangkat ke Tanah Suci, pahalanya sama seperti orang yang berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Insya Allah, mari kita berikan usaha-usaha terbaik kita. Manfaat dunia insya Allah kita akan dapatkan, dan manfaat akhirat juga Allah dan Rasulnya sudah berjanji untuk kita. Mari kita tuluskan niat kita minta kemudahan kepada Allah agar usaha-usaha kita ini dimudahkan, dilapangkan, diberkahi, dan insya Allah menjadi salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, berikan hati-hati kami ketakwaannya, keikhlasannya, ketulusannya. Mudahkan urusan-urusan kami ya Allah, lapangkan kesulitan-kesulitan kami ya Allah, lapangkan semua kesulitan-kesulitan kami ya Allah. Allahumma yassir alaina kulla asir, Allahumma yassir alaina kulla asir. Ya Allah, mudahkan semua kesulitan-kesulitan kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Allahumma mkurna wa la tamkur alaina. Allahumma hadina wa yassiril huda lana. Ya Allah, beri kami petunjuk ya Allah, beri kami petunjuk ya Allah, dan berikan kami jalan-jalan untuk mengikuti petunjuk-Mu ya Allah. Berikan kami petunjuk dalam menjalankan kemudahan ya Allah. Berikan kami jalan-jalan yang ke sana. Allahumma ja'alna laka syakkarin, laka dzakkarin, laka rahabin, laka mitwa'in. Allahumma yassir lana kulla asir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih jamaah yang mulia. Semoga insya Allah kita senantiasa terus dikuatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan senantiasa dilapangkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Syaf atas pembacaan doa penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta webinar volume ke-7 bersama Nuzul Indonesia pada kesempatan sore hari ini, kami cukup ingin mohon pamit untuk kesempatan pada sore hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, dan juga kepada narasumber-narasumber, yaitu Pak Ayun Kurniawan dari BSI Divisi Haji dan Umroh, dan Pak Muharram Ahmad selaku Chairman dari Nuzul Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh langsung bisa ke kami, ke Divisi Marketing, bisa juga ke saya, ke nomor WA saya yang tertera ada di running text. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di kesempatan webinar di Ahad selanjutnya, insya Allah di setiap Ahad sore kami akan kabarkan kembali untuk informasi dari terkait narsum dan topiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yun, terima kasih. Bu Ida, kawan-kawan BSI semuanya, para ambasador, Pak Dudung, Pak Brigjen, terima kasih. Pak Wibi, Bu Danti. Sama-sama, Assalamualaikum. Semuanya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.